Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Nofriandi, NIM 2121157 dari PAID. Yang Ananda hormati Ibu dosen pengampung, yaitu Ibu Suci Agustina Putri MPD. Baik, di sini pembahasan Ananda yaitu perempuan pada masyarakat Minangkabau. Perempuan dalam susunan masyarakat adat Minangkabau memiliki peranan yang khas. Peranan yang khas tersebut adalah perempuan itu matrilineal atau menurut keturunan garis ibu. Itu merupakan salah satu keistimewaan di Minangkabau. Dan sistem matrilineal ini juga memberikan legalitas kepada perempuan untuk berkuasa. Di sini pokok pembahasannya ada beberapa, yaitu yang pertama adalah fungsi dan kedudukan perempuan. Fungsi dan kedudukan perempuan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sifat sempurna untuk menjadi bundo kandung itu sesuai dengan pepatah adat, yaitu dihias dengan budi baik, malu sopan tinggi sekali baso jobasi pakaian, nang kadang basa batuah kok hidup tampe banza kok mati tampe baniat. Dari pepatah di atas memiliki makna yang sangat mendalam, itu bahwa bundo kandung itu adalah teladan bagi masyarakatnya, contoh di dalam keluarganya, di dalam kaumnya, dan di dalam rumah tangganya. Dan perempuan tidak hanya berfungsi sebagai penerus keturunan, mereka juga dilibatkan di dalam misalnya bermusyawarah di keluarga, di kampung, daerah, dan yang lainnya. Pokoknya perempuan itu juga dilibat aktifkan. Ini sesuai dengan pernyataan adat, yaitu bahwa perempuan itu adalah lempapeh rumah gadang. Datuk atau hakimi, datuk rajo penghulu mengelompokkan atau mengklasifikasikan pembagian pembahasan perempuan ini atau pembagian di Minangkabau. Yang pertama disebut dengan parampuan. Parampuan ini adalah perempuan yang mengacu kepada yang memiliki budi pekerti yang baik, sopan, santun, tawakal dan taat kepada Allah dan pandai menghargai sesama. Itu yang disebut dengan perempuan. Yang kedua adalah simarewan. Simarewan ini adalah istilah yang mengacu kepada yang tidak mempunyai pendirian. Simarewan ini perempuan yang tidak mempunyai pendirian, tidak mempunyai budi pekerti, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga disebut atau dikelompokkan Mambang Taliawan. Mambang Taliawan ini adalah perempuan yang sombong, angkuh, tidak punya rasa hormat, tidak punya tenggang rasa, dan selalu ingin dengan kedudukannya. Inilah yang disebut dengan Mambang Taliawan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mitos tentang bundo kanduang. Salah satu mitos bundo kanduang yaitu Cindua Mato, merupakan mitos yang diciptakan orang Minangkabau dalam memandang masyarakat dan dunianya yang serba mendua. Sistem kekerabatannya yang bersifat matrilineal atau menurut garis keturunan ibu. Dan mitos bundo kanduang adalah legitimasi dari cita-cita harmoni yang harus dilaksanakan oleh orang Minangkabau dalam mengharungi bahtera kehidupan budayanya. Agar seorang dipandang ada, maka ia harus menciptakan harmoni dengan dunianya. Dan ternyata terdapat suatu keteraturan dalam bundo kanduang yang memuat di dalam Ka'bah Cindua Mato tersebut. Keteraturan-keteraturan itu berupa struktur
isi atau gagasan, ide berpikir orang Minangkabau yang cenderung serba mendua. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa mitos Bondo Kanduang itu tertuang di dalam Cindua Mato. Pembahasan yang ketiga adalah yaitu perempuan dan harta pusaka. Di dalam Minang sama-sama kita ketahui bahwa pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau. Dan perempuan di Minangkabau telah mendapat perlindungan yang lebih baik karena di samping berhak memperoleh harta warisan dari orang tuanya atau harta pusaka rendah, mereka juga berhak untuk menerima harta pusaka tinggi. Karena sosok perempuan ini adalah sosok yang sangat dimuliakan dan menurut garis keturunan ibu. Karena harta pusaka tinggi tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis, maka pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau dibolehkan selagi itu tidak melanggar syarat. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah pembangunan dan perubahan fungsi perempuan. Di sini Bondo Kanduang sebagai umbung puru, pagangan kunci menunjukkan makna yang arif dan bijaksana. Mereka memiliki sifat mulia dan menjauhi segala larangan-larangan yang ada. Di sini ada 3 pembahasan atau 3 pengelompokan. Yang pertama adalah Bondo Kanduang sebagai pusek jalo kumpulan tali. Ini memiliki makna bahwa sosok ibu memiliki posisi sentral yang sangat menentukan keberhasilan. Yang kedua adalah Bondo Kanduang sebagai sumara dalam nagari. Ini sebagai sumara dalam nagari ini maksudnya adalah perempuan itu adalah hiasan dalam kampung. Dan kehadiran wanita sebagai simbol dari keindahan, tidak semata-mata dalam pengertian lahiriah saja. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu Bondo Kanduang sebagai nan gadang masa batua. Ini maksudnya adalah bahwa perempuan itu adalah kebanggaan dari suatu kaum. Dan semua yang dibahas di atas cepat atau lambat suatu kebudayaan akan tetap berubah. Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik itu faktor internal atau dari dalam maupun faktor dari luar. Faktor internal bisa terjadi dari faktor kepribadian, kultur, interaksi, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting yang kalau sekarang ini yang banyak mempengaruhi adalah faktor ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Itulah pembahasan dari saya atau penyampaian materi dari Ananda. Banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.